Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Adik-adik, mari berdiri dengan rendah hati kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memanggil namamu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik, mari dengan sukacita kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, adik-adik silakan duduk. Nah, kakak mau tanya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Apa ya yang terjadi kepada mereka? Ya, Tuhan menghukum mereka karena mereka melawan pemimpin yang dipilih Tuhan. Ya, adik-adik, penghukuman diberikan karena melawan pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu akan selalu mengampuni orang yang mau bertobat dan diselamatkan. Adik-adik, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu
kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Semua lipat tangan, duduk yang baik, dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan diberikan waktu yang indah di pagi hari ini. Kami boleh melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berikan kami kepintaran agar kami dapat mengerti apa maksud dari cerita Alkitab ini. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan yang siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, sakit Bun. Wow, kenapa ini Kakak Nopi? Aduh, habis digigit ular Bunda. Wow, digigit ular? Iya Bunda. Aduh, sakit sekali. Adik-adik di rumah pernah tidak digigit ular? Ya, pernah. Kalau Bunda-bunda pernah tidak digigit ular? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Bunda-bunda tidak merasakan sakit ya. Aduh adik-adik, kalau digigit ular pasti rasanya sakit. Betul tidak? Ya betul. Nah apalagi kita tahu bahwa ular itu memiliki bisa yang sangat beracun. Yang bisa mematikan kita. Wow. Wah bahaya ya ular itu. Ya adik-adik, bangsa Israel pun juga pada saat itu digigit ular dan banyak bangsa Israel yang mati. Wah, kenapa bisa ya? Bunda-bunda tahu kenapa bangsa Israel bisa digigit ular? Tidak tahu Kakak Nopi. Ya, bunda-bunda tidak tahu. Adik-adik di rumah tahu? Ada yang tahu? Nah, tidak tahu juga. Ya, kalau mau tahu, ayo duduk rapi. Duduk tenang, singkirkan mainannya, singkirkan makanannya, duduk tenang. Kakak Nopi mau cerita, kenapa ya bangsa Israel bisa digigit ular? Ya, adik-adik, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, begitu banyak tantangan, kesulitan yang mereka alami. Nah, tiba saatnya mereka menerima tantangan dari Raja Arad. Wah, tantangan baru nih bunda-bunda. Tantangan baru adik-adik. Tantangan apa ya? Ternyata tantangan yang diperhadapkan kepada bangsa Israel ialah mereka harus berperang melawan orang Kanaan yang berada di Negeb pada saat itu. Wah, berperang adik-adik. Bayangkan adik-adik sudah capek perjalanan panjang, disuruh lagi berperang. Aduh, betapa capeknya bangsa Israel. Sehingga membuat bangsa Israel kalah dalam peperangan mereka. Wah, bangsa Israel kalah bunda-bunda. Wow. Kasihan ya bangsa Israel, mereka harus menerima kekalahan. Karena mereka kalah,
bangsa Israel memohon bantuan kepada Tuhan. Wah, bangsa Israel luar biasa, meminta bantuan kepada Tuhan. Mereka memohon, Tuhan tolong kami kalah dalam peperangan ini. Bagaimana mungkin kami melanjutkan perjalanan kami kalau kami kalah dalam peperangan ini? Bangsa Israel memohon bantuan kepada Tuhan. Mereka memohon agar Tuhan menolong mereka untuk dapat memenangkan peperangan ini, agar mereka boleh melanjutkan perjalanan mereka. Dan bangsa Israel pun berjanji bahwa ketika Tuhan menolong mereka dan mereka dapat memenangkan peperangan, mereka berjanji akan melakukan semua perintah Allah. Wah, janjinya ya, janji bangsa Israel. Ya, adik-adik, karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, begitu menyayangi bangsa Israel, Tuhan pun mengabulkan permintaan mereka. Tuhan kita baik bukan? Baik. Ya, Tuhan kita baik. Dia membantu bangsa Israel mengalahkan peperangan. Dan akhirnya mereka menang. Mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel terus berjalan, mereka mulai kelelahan. Mereka mulai capek, haus, lapar. Sehingga mereka lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Mereka lupa, dan malah sebaliknya adik-adik, bangsa Israel marah-marah dengan Musa dan Tuhan. Wah, bangsa Israel sudah dikenangkan masih marah lagi. Mereka marah, bunda-bunda bangsa Israel sangat marah. Mereka marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa. Musa, Tuhan, kenapa engkau memimpin kami keluar dari tanah kami menuju tanah Kanaan? Mengapa engkau membiarkan kami merasakan kelaparan? Kami muak dengan semua ini. Kami haus, kami butuh roti untuk dimakan. Mereka marah. Ya, Tuhan sangat sedih deh adik-adik melihat sikap bangsa Israel. Mereka lupa janji mereka yang katanya mau taat kepada perintah Tuhan. Yang katanya mau melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Tapi mereka malah marah kepada Tuhan. Wah, Tuhan sedih sekali adik-adik. Maka Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Karena mereka lupa dengan janji mereka. Tuhan marah dan menegur bangsa Israel dengan cara Tuhan menghadirkan ular tedung yang ada di sekitar bangsa Israel. Wah, bunda-bunda, kalau ada ular di sini bagaimana? Bunda-bunda takut? Takut. Wah, bunda-bunda aja takut. Apalagi bangsa Israel yang saat itu dikelilingi oleh ular-ular tedung. Dan saking banyaknya ular itu, banyak yang menggigit bangsa Israel dan membuat bangsa Israel mati. Wah, adik-adik, sangat kasihan ya bangsa Israel harus kehilangan keluarganya, anaknya, orang tuanya karena digigit ular. Nah, bangsa Israel pun menyesal. Mereka sangat menyesal atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka menghadap Musa dan meminta maaf kepada Musa. Dan memohon kepada Musa untuk berdoa. Menyampaikan permohonan maaf bangsa Israel kepada Tuhan. Ya adik-adik, karena Tuhan kita sangat baik, sangat menyayangi kita, menyayangi bangsa Israel, Tuhan pun memaafkan bangsa Israel.
Wah, Tuhan kita sangat baik ya adik-adik. Sangat pemaaf. Dia mau memaafkan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga untuk ditaruh di sebuah tiang. Dan ketika bangsa Israel yang digigit oleh ular tedung dan melihat ular tembaga itu yang diikat di sebuah tiang, mereka akan hidup, mereka akan sembuh. Wah, luar biasa adik-adik, Tuhan kita sangat dahsyat. Dia mampu memaafkan bangsa Israel dan mau membantu bangsa Israel untuk tetap hidup. Dan Musa pun melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan bangsa Israel pun menerima keselamatan. Mereka menerima keselamatan atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Apalagi kita ya adik-adik, kita anak-anak Tuhan, Bunda, kita ini anak-anak Tuhan tidak? Iya, kita semua anak Tuhan. Tuhan yang begitu sangat disayangi Tuhan. Bangsa Israel aja kalau meminta maaf kepada Tuhan, memohon pengampunan, dimaafkan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menyadari, kita mengaku di hadapan Tuhan untuk setiap kesalahan yang kita perbuat yang menyedihkan hati Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang, yang murah hati dan sangat baik. Ia akan mengampuni kesalahan kita. Dan ketika kita memohon ampun dengan penuh kerendahan hati, maka keselamatan, pengampunan akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, adik-adik, mari mengaku, kita semua mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Maha Pengampun. Ya, ayo kita buka Alkitabnya sekarang. Pembacaan kita, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan. Ya, kitab Bilangan pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Bilangan 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik yang di rumah, setelah ibadah, minta tolong kepada orang tua atau kepada kakak-kakaknya untuk membacakan pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, dan saat ini kita baca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, sudah terbuka semua Alkitabnya? Ayo kita baca. Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhnya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel
lalu berkemah di Obot. Demikian firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita dengarkan nats persembahan dari Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kuresu mengapuan, kuresu mengapuan, kuresu mengapuan. Adik-adik, hari ini kakak akan memberikan sebuah ayat hafalan. Ya, mari kita buka Alkitab dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita sudah membaca ayat hafalan, yuk kita ulang sekali lagi. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, duduk yang tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami selaku anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Kami memohon Tuhan berikan kami kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat akan perintah-Mu. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu untuk semua kesalahan yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan, hati sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk mau menjadi anak-anak yang terus taat akan Dikau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini. Engkau tahu bahwa saat ini bangsa dan negara kami di tengah-tengah kehidupan kami ini telah menyebar virus corona. Tuhan Yesus, tolong berikan kami kesehatan. Berikan kami kesehatan selalu, agar kami dijauhkan dari virus ini. Dan Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang telah Engkau pakai dalam proses pencegahan, dalam proses menangani COVID atau virus corona ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Dan bagi orang-orang Tuhan yang saat ini terserang penyakit virus corona ini, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh melawan virus ini dengan penuh kasih dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang menjaga, mendidik, dan merawat kami. Tuhan memberikan kesehatan selalu, memberikan kesabaran dalam mendampingi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam permainan kami, dalam pendidikan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan terimalah, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni setiap kesalahan kami dan dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-18.
Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Yuk, kita akan selalu mengingat bahwa Tuhan tidak lupa. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah hari Minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Bye-bye.